Hai guys, balik lagi di episode ketiga. Oke, episode ketiga udah di halaman keempat. Langsung aja aku bacain. Lael menjadi yatim piatu sejak hari yang tidak akan pernah dilupakan seluruh dunia. Sejak hari itu pula penduduk bumi belajar tentang letusan gunung berapi. Mereka bisa menjelaskan dengan baik bahwa besar kecilnya letusan gunung berapi diukur lewat Volcanic Explosivity Index yang disingkat sebagai VAI. Ada 9 skala lazim dalam pendekatan VAI, mulai dari skala 0 yang paling ringan hingga skala 8 paling mematikan. Sepanjang sejarah, miliaran letusan gunung berapi pernah terjadi. Sebagian besar di antaranya hanya letusan kecil, tidak terasa dan tidak pernah diingat skala 0 hingga 3. Setiap hari selalu ada gempa meletus skala 1. Bahkan ada gunung yang secara konstan meletus setiap beberapa menit skala 0. Naik lagi, ribuan jumlahnya adalah letusan sedang, juga dilupakan begitu saja. Hanya masuk dalam berita televisi beberapa menit, lalu sepotong berita di koran, letusan skala 4-5. Ratusan sisanya adalah letusan besar, yang mulai dicatat skala 6-7. Letusan ini terjadi setiap siklus 100 hingga 1000 tahun sekali. Dan terakhir, yang akan terpatri dalam catatan sejarah adalah letusan supervulkanik skala 8. Jumlahnya tidak banyak, hanya puluhan, tepatnya 42 letusan selama 36 juta tahun terakhir. Tapi dampak yang ditimbulkan mengubah kehidupan. Ketika Gunung Tambora meletus 5 April 1815, sejarah mencatat suara ledakannya terdengar hingga 1200 km. Letusannya menyebabkan perubahan iklim dunia, abunya menutupi langit hingga belahan benua lain, membuat tahun itu dikenal dengan sebutan tahun tanpa musim panas. Letusan Gunung Tambora masuk skala 7. 68 tahun setelah Tambora, Gunung Krakatau meletus 26 Agustus 1883. Letusannya juga terdengar hingga ribuan kilometer, menghancurkan 165 desa dan kota di sekitarnya. Menimbulkan tsunami belasan meter, menewaskan puluhan ribu penduduk, tapi letusan Krakatau hanya masuk skala 6, lebih kecil dibanding Tambora. Salah satu contoh letusan skala 8 adalah letusan 73.000 tahun lalu, ketika Gunung Purba, Gunung Toba meletus dengan kekuatan 100 kali dibanding Tambora. Abu letusannya menutup separuh lebih permukaan bumi. Selama 6 tahun, bumi mengalami musim dingin, volcanic winter. Jumlah penduduk yang saat itu baru berkisar 1 juta orang menyusut hingga tinggal 10.000 orang, menciptakan situasi yang disebut para ahli sebagai populasi bottleneck. Penduduk bumi yang tersisa di benua Afrika melakukan migrasi setelah terjadi tersebut. Inilah salah satu supervulkanik. Karena sangat besarnya letusan tersebut, kawah Gunung Toba sekarang berubah menjadi danau luas. Penduduk bumi mungkin abai soal fakta itu, tapi siklus ledakan mega raksasa seperti Gunung Toba dalam catatan sejarah selalu terjadi setiap siklus 10.000 hingga 100.000 tahun sekali. Dan kali ini setelah melewati milenium baru, jadwalnya kembali datang. Alam menjaga keseimbangannya dengan caranya sendiri. Tidak bisa ditebak secara akurat kapan dan di mana letusan itu akan terjadi. Dan runyamnya juga tidak bisa dicegah dengan cara apapun. Lael menjadi yatim piatu sejak hari tidak terlupakan tersebut. Dia menatap kosong kehancuran kotanya pada pagi yang gerimis itu. "Kamu baik-baik saja?" Anak laki-laki usia 15 tahun bertanya. Mereka berdua masih berdiri di perempatan jalan pusat kota. Lael mengangguk, menyeka matanya. Dia sedang menangis. Air hujan membuat air matanya tidak terlihat. "Kita harus mencari tempat berteduh sebelum hujan deras," anak laki-laki itu berkata pelan. Dia lantas memegang lengan Lael, mengajaknya berlari menembus gerimis sekaligus riuh rendah akibat gempa. Hampir tidak ada bangunan yang utuh sepanjang jalan. Runtuhan gedung memenuhi jalan, bongkahan bangunan raksasa melintang, meremukkan mobil-mobil. Beberapa bus terguling. Penduduk yang selamat berada di luar, tidak ada yang berani masuk kembali ke dalam bangunan. Selain karena khawatir gempa susulan, konstruksi bangunan yang retak-retak mengkhawatirkan. Anak laki-laki itu berlari menuju taman kota. 200 meter dari lubang tangga darurat kereta bawah tanah, itu pilihan cepat yang berlian. Mereka berteduh di bawah rumah-rumah plastik. Lael tahu tempat itu. Dia sering diajak ayahnya pergi ke taman kota, bermain di hamparan pasir, atau menaiki bebek-bebekan di danau dekatnya. Atau hanya duduk di bawah rumah-rumahan plastik sambil menghabiskan es krim. Apa kabar ayahnya? Lael menyeka wajah yang basah. Jaket yang dia kenakan menutup hingga kepala. Seragam sekolahnya kering. "Mungkin ayah baik-baik saja," Lael berkata dalam hati.
mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia pernah menonton acara televisi tentang gempa bumi. Itu hanya terjadi radius ratusan kilometer. Lyle tidak punya ide sama sekali jika gempa tadi telah menghancurkan 2 benua. Dan kota tempat ayahnya bekerja akan terhapus total dari peta. Dihantam tsunami setinggi 40 meter. Yang sebenarnya terjadi, ayah Lyle panik dan berusaha menghubungi ibunya. Namun sia-sia, tidak ada jaringan komunikasi yang aktif. Dan 6 jam lagi, gelombang laut mendahsyat akan menghabisi pesisir pantai. "Siapa namamu?" Anak laki-laki itu bertanya, mengibaskan air dari rambutnya, bagian atas seragam sekolahnya basah. "Lyle," jawabnya pendek. "Namaku Esok." Lyle mengangguk, memperhatikan anak laki-laki yang sejengkal lebih tinggi dibanding dirinya. Seragam sekolah mereka sama. "Kamu satu sekolah denganku?" Esok bertanya lebih dulu. Lyle mengangguk lagi. Ada banyak murid di sekolahnya, dari kelas 1 hingga kelas 12. Dia tidak ingat satu persatu, termasuk anak laki-laki yang berteduh bersamanya sekarang. "Aku kelas 10, di hari pertama kita sekolah. Tapi sepertinya tidak akan ada sekolah hari ini, juga besok-besoknya." Anak laki-laki itu menghembuskan nafas. "Apakah mereka mungkin masih selamat?" Lyle bertanya dengan suara kalut, seperti takut mendengar jawabannya. "Selamat? Siapa?" "Ibuku yang terjatuh di lubang tangga. Apakah mungkin masih selamat?" Hening beberapa detik, menyisakan suara hujan yang jatuh di luar rumah-rumahan plastik. Mereka berdua persis berdiri di depan jendela rumah-rumahan berwarna orange yang terbuka lebar. Di kejauhan, suara sirine sahut-menyahut. Sepertinya tim evakuasi yang tersisa mulai bekerja. Juga pasukan pemadam kebakaran, polisi, dan petugas-petugas kota. Esok menggeleng. Tidak akan ada yang selamat. Juga 4 kakakku. Mereka tertimbun reruntuhan lorong kereta. Lyle menyeka matanya, sedih memikirkan ibunya yang ditelan reruntuhan tanah. 4 kakak laki-lakiku. Esok mengusap wajahnya, juga terlihat sedih. Mereka selalu saja terlambat pergi ke sekolah, sibuk bertengkar, saling menjahili, menyembunyikan sepatu, dan aku jadinya ikut terlambat ke sekolah. Seharusnya kami sudah berangkat 30 menit sebelum kapsul kereta yang tadi. Tapi entahlah, kalaupun tepat waktu mungkin sama saja. Gedung sekolah roboh, setidaknya aku bersama mereka saat-saat terakhir. Lyle menatap wajah Esok. Mereka senasib kehilangan orang yang disayangi di lorong kereta tadi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Menunggu hujan reda, Esok menjawab pelan. "Setelah itu kita bisa pulang, memeriksa rumah. Kamu punya keluarga di rumah?" Lyle menggeleng. Ayahnya di luar negeri. Dia tidak tahu harus kemana sekarang. "Kalau begitu, sementara waktu kamu bisa ikut denganku. Ibuku ada di rumah. Semoga dia baik-baik saja." Esok mengusap rambutnya sekali lagi. Suaranya tidak seyakin itu. Lyle terdiam, menatap hamparan pasir yang basah di depan mereka. Pagi itu, pagi hari yang selalu diingat penduduk bumi. Saat Lyle kehilangan seluruh keluarganya, dia justru menemukan seseorang yang akan penting dalam hidupnya 8 tahun kemudian. Lyle bertemu dengan Esok, anak laki-laki yang sejak dini sudah istimewa. Dan kisah ini terlepas dari kecambuk akibat gunung meletus skala 8 VEI. Sejatinya adalah tentang mereka. Dalam kehidupan Lyle, hal-hal penting selalu terjadi saat hujan. Juga seperti saat itu, saat Lyle berdiri menatap keluar jendela, plastik-plastik rumah-rumahan berwarna orange menatap hujan yang makin deras, seolah menyampaikan duka cita bagi penduduk kota. Esok adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, 2 diantaranya kembar. 4 kakaknya laki-laki dan dia sehari-hari terbiasa menghadapi sibling rivalry, membuatnya matang lebih cepat. Ayahnya meninggal saat Esok masih 2 tahun. Sejak saat itu mereka berlima harus mandiri. Ibunya sibuk bekerja, membuka toko kue di rumah, tempat yang mereka tuju 1 jam kemudian. Hujan reda, menyisakan basah. Tidak ada bus kota, apalagi kereta bawah tanah. Transportasi lumpuh total. Mereka berjalan kaki menuju rumah yang searah. Rumah Lyle lebih dulu, kemudian toko kue keluarga Esok. Hampir 8 km menuju rumah Lyle. Kedua anak itu berjalan melewati seluruh kesedihan kota. Sesekali mereka berhenti menatap gedung yang pernah mereka kunjungi, yang sekarang hancur. Mereka susah payah melewati reruntuhan bangunan, mendaki tram yang terbalik dan melintang di jalan. Memutar jalan karena jembatan runtuh, mereka berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran, ambulans, polisi, dan petugas kota lainnya yang memberikan pertolongan pertama. Mereka tidak banyak bicara, terus berjalan. Esok dengan sabar membantu Lyle melewati hambatan di jalan, memegangi tangannya saat memanjat reruntuhan, menjaganya dan memastikan Lyle baik-baik saja.
Mereka berdua berhenti lama di kolam air mancur Central Park, landmark paling terkenal di kota. Seharusnya kolam itu terlihat indah. Air mancurnya setinggi 11 meter. Burung-burung merpati yang hinggap di pelataran, kursi-kursi taman yang dipenuhi warga kota, juga turis yang asik berfoto tidak ada lagi di kolam itu. Digantikan bongkahan pucuk gedung. Ini tempat favorit Lyle. Dia suka pergi ke kolam air mancur bersama ayah dan ibunya. Mereka tiba di rumah Lyle 1 jam kemudian. Lyle terduduk di jalanan, menangis tanpa suara. Kompleks rumahnya sudah rata dengan tanah. Entahlah, apakah ada tetangga yang selamat. Sejauh mata memandang hanya reruntuhan yang ada. Pagar rumah roboh, jendela, pintu, genting, semen, dan batu bata berserakan. Juga token air berwarna orange menggelinding di jalan. 15 menit membiarkan Lyle tenggelam dalam kesedihan. Esok menyentuh pundak Lyle. Aku harus segera ke rumahku, Lyle. Kamu mau ikut? Lyle hendak menggeleng. Ini rumahnya. Dia tidak akan kemana-mana. Jika ayahnya selamat kembali ke kota ini, tempat pertama yang dituju ayahnya adalah rumah mereka. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang di sini. Bagaimana jika malam tiba? Dia akan bermalam di mana? Lyle tidak punya saudara di kota itu. Kakek nenek dan saudara kedua orang tuanya tinggal di kota lain, dan dia tidak tahu kabar mereka. Ayo Lyle, kamu lebih baik ikut bersamaku. Semoga toko kue baik-baik saja dan saluran teleponnya masih bisa digunakan. Kamu bisa menghubungi keluargamu dari sana. Esok memberikan alasan baik. Lyle mengangguk, beranjak berdiri. Sekali lagi dia menatap rumahnya yang tinggal tumpukan puing. Kemudian melangkah pelan di belakang Esok. Toko kue itu 2 km dari rumah Lyle. Mereka kembali berjalan dalam diam. Sibuk dengan pikiran masing-masing, Lyle memikirkan ibunya di lorong kereta bawah tanah. Bagaimana mengambil tubuh ibunya dari sana. Esok yang berjalan di depan memikirkan ibunya di rumah. Apakah ibunya selamat? Hanya ada satu bangunan yang masih berdiri di sepanjang jalan itu. Toko kue. Esok berlari melihatnya. Dadanya berdegup lebih kencang. Wajahnya terlihat harap-harap cemas. Dia mendorong pintu toko. Gempa bumi membuat pintu itu terjepit, tidak bisa dibuka. Esok tidak sabaran memukul jendela kaca yang sudah pecah separuh dengan ranselnya, lantas masuk lewat jendela. Rak-rak toko terbalik, kue kering berserakan di lantai. Plafon toko runtuh di beberapa bagian, membuat lantai semakin berantakan. Tepung terigu tumpah. Esok berseru-seru memanggil ibunya. Matanya awas memeriksa. Ini jam buka toko, ibunya pasti ada di dalam toko. Sementara Lyle menunggu di luar, menatap lewat jendela kaca yang pecah. Di sekitar mereka, sirine ambulan meraung. Beberapa petugas kesehatan telah tiba di bagian kota itu. Beberapa jam lalu, Lyle tidak mengenal Esok. Anak laki-laki usia 15 tahun itu bukan siapa-siapanya. Tapi detik itu, sambil mengepalkan jemarinya, menatap Esok yang memeriksa khawatir seluruh sudut toko, Lyle sungguh berdoa, semoga ibu Esok selamat. Semoga masih ada keajaiban tersisa. Lanjut halaman ke-5. Ruangan putih 4x4 meter dengan lantai pualam tampak lenggang. Gadis berusia 21 tahun yang duduk di atas sofa hijau menyeka ujung matanya. Mengenang dan menceritakan kembali kejadian 8 tahun lalu itu tidak mudah. Bahkan dia baru mulai pada hari pertamanya. Apakah ibu anak laki-laki itu selamat? Elijah bertanya. Adalah tugas menjaga ritme cerita dari pasien, memastikan semua hal disampaikan. Gadis di sofa hijau mengangguk. Kondisinya buruk. Tubuhnya tertimpa 2 rak toko. Kakinya terimpit, tidak bisa bergerak, tapi ibunya selamat. Seperti ada keajaiban di sana. Lenggang lagi sejenak. Keajaiban, kamu benar, itu sebuah keajaiban. Elijah berkata lembut, menghela nafas samar. Siapapun yang selamat dalam kejadian itu sesungguhnya mendapatkan keajaiban. Hanya 10% penduduk bumi yang selamat 1:10. Takdir tanpa perasaan memilih siapapun yang dikehendakinya. Mungkin keajaiban itu datang melalui pertolongan serta doa-doa dari orang yang tidak kita kenal. Esok berseru melihat tubuh ibunya. Sendirian dia berusaha memindahkan rak toko, tetapi gagal. Tenaganya terlalu lemah, sementara rak terlalu besar. Di luar, Lyle berteriak meminta tolong, membuat 2 petugas yang sedang di dekat mereka berlarian. Ada korban yang terjepit, segera kirim ambulans. Salah satu petugas memeriksa cepat dalam toko, bicara lewat handy talkie yang dibawanya. Temannya juga ikut masuk. Mereka berhati-hati mengangkat rak. Ibu Esok tidak sadarkan diri, wajah dan tubuhnya putih oleh tepung terigu.
5 menit, salah satu ambulans merapat di depan toko. Tandu diturunkan. Tubuh ibu Esok dibawa hati-hati. Lail dan Esok ikut naik ke dalam ambulans. Dengan sirine kencang, mobil itu membelah jalanan basah menuju rumah sakit yang masih bisa beroperasi di tengah situasi kacau balau. Lalu banyak korban di kota itu. Terlalu sedikit tenaga medis. Separuh lebih rumah sakit ambruk. Instalasi gawat darurat terganggu. Tapi ibu Esok berhasil mendapatkan pertolongan pertama. Ada ribuan korban lain yang tidak seberuntung ibunya, terlambat ditolong. Berhari-hari kemudian, lebih banyak lagi korban yang ditemukan meninggal tanpa sempat menerima pertolongan. Mereka terjepit di bawah tembok, tertimbun di lantai bawah, kehabisan makanan dan minuman. Jaringan listrik di gedung-gedung penting seperti rumah sakit segera menyala dengan menggunakan genset. Beberapa alat komunikasi juga bekerja malamnya. Telepon satelit bisa digunakan selain handy talkie yang tidak membutuhkan jaringan. Berita dari berbagai negara berhasil dikirim lewat radio 24 jam setelah kejadian. Cara paling konvensional, tapi sisanya butuh waktu lama untuk pulih. Siaran televisi baru pulih 2 bulan kemudian, dengan cakupan terbatas dan kualitas tayangan buruk. Malam pertama, Lail dan Esok menginap di rumah sakit yang merawat ibu Esok. Lebih tepatnya, itu rumah sakit darurat. Bangunannya hancur separuh, tapi rumah sakit itu masih bisa beroperasi. Dokter menggunakan peralatan medis yang tersisa juga obat-obatan. Tenda-tenda besar didirikan marinir di halaman rumah sakit 2 jam setelah gempa. Pasukan militer itu mengagumkan. Mereka juga kehilangan keluarga, kerabat, dan rumah. Tapi dari barak militer mereka menyebar ke seluruh kota. Bekerja cekatan membantu apa saja sepanjang sore. Prioritas pertama adalah membantu rumah sakit. "Kamu sudah makan, Lail?" Esok bertanya, beranjak duduk di sebelah. Pukul 7 malam. Lail mengangguk, memperlihatkan potongan roti di tangannya. Tadi ada yang membagikan roti. "Ibumu sudah siuman?" Lail bertanya pelan. Esok menggeleng, menoleh ke tenda di belakang, tempat ibunya dirawat. "Kamu mau?" Lail memotong rotinya, menyerahkan kepada Esok. "Terima kasih." Esok menerima potongan roti. Mereka diam, mengunyah roti masing-masing. Mereka berdua duduk di dekat salah satu tenda. Halaman rumah sakit itu sesak oleh pasien. Tenda-tenda darurat tidak mampu menampung. Beberapa pasien tidur di terpal-terpal terbuka. Suara bising terdengar memenuhi kompleks darurat, berseru-seru. Setiap kali ambulans memasuki halaman, itu berarti pasien kembali bertambah. Malam itu mereka tidur meringkuk di sudut salah satu tenda. Hanya beralasan kardus, menggunakan tangan sebagai bantal. Seharian lelah, fisik mereka butuh istirahat. Mereka jatuh tertidur dengan cepat, di tengah kesibukan dan ingar-bingar. Esok harinya, lokasi pengungsian diumumkan wali kota, yang juga selamat dari gempa bumi. Ada 8 lokasi di seluruh kota. Salah satu yang paling dekat dari rumah sakit adalah Stadion Sepak Bola, pengungsian nomor 2. Stadion besar itu runtuh 2/3, tapi yang diperlukan adalah lapangan luasnya. Di sana marinir membangun puluhan tenda raksasa, juga dibangun dapur umum, instalasi air bersih, dan apapun yang bisa disediakan untuk keperluan korban gempa bumi. Wali kota mengimbau siapapun yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menuju lokasi pengungsian. Lail terbangun saat sinar matahari menerobos tenda. Esok tidak ada di dekatnya, mungkin sedang menemani ibunya. Dokter dan suster yang masih sibuk menangani pasien baru di tenda tempat Lail tidur tidak memperhatikan. Ada banyak penduduk yang menumpang tidur di halaman rumah sakit. Lail melangkah keluar. Matahari tidak bersinar terik seperti biasanya. Dia mendongak. Langit seperti tertutup semua. Lail terbatuk menghirup udara pagi. Abu letusan Gunung Purba yang telah menyebar jauh 24 jam terakhir telah tiba di kota mereka. Seperti cendawan raksasa, abu itu akan menutup seluruh permukaan bumi dalam waktu beberapa hari ke depan. Atap-atap tenda dipenuhi tumpukan abu setebal 2 cm, dan guguran abu terus turun. "Kamu harus mengenakan masker, nak," salah satu marinir menegurnya. Lail menoleh. Marinir itu memberikan masker kain. "Setiap kali berada di ruangan terbuka, kenakan masker. Abu ini berbahaya bagi kesehatan." Lail mengangguk, bilang terima kasih, menerima masker itu dan mengenakannya. Jika letusan gunung masuk skala 4 atau 5, abu yang disemburkan gunung itu radiusnya terbatas dan tidak tinggi. Dalam beberapa hari, seluruh abu akan luruh ke permukaan bumi. Tapi ketika Gunung Purba seperti Toba meletus 73.000 tahun lalu, material abu yang dikeluarkan menyembur hingga lapisan stratosfer dengan radius puluhan ribu kilometer. Abunya tiba di benua Eropa dan Amerika. Hal yang sama terjadi dengan letusan gunung kemarin pagi. "Selamat pagi, Lail." Lail menoleh, itu suara Esok. Dia mulai hafal suara serak itu. "Kamu sudah mengenakan masker?" Esok mendekat. Dia juga mengenakannya.
Lael mengangguk menatap sekitar. Abu ini akan terus turun, semakin tebal, kata petugas. Nanti sore tebalnya mencapai 5 cm. Esok ikut menongak, menatap langit yang kelabu. Tidak ada awan di sana, melainkan abu mengambang. Lael terdiam, menyeka anak rambut yang mengenai ujung mata. Kita harus ke stadion dekat sini, Lael, melapor. Esok teringat sesuatu. Dia sempat mendengar pengumuman dari petugas. Marinir membangun tempat pengungsian di sana. Bagaimana dengan ibumu? Lael bertanya pelan. Masih belum siuman, tapi kata dokter kondisinya stabil. Ibuku harus tetap dirawat di rumah sakit. Ayo Lael, mungkin ada sarapan di sana. Perutku lapar. Esok melangkah lebih dulu. Letak stadion itu tidak jauh dibandingkan dengan jalan kaki mereka kemarin. Hanya 800 meter. Mereka berjalan tanpa bicara, memperhatikan sekitar. Pohon-pohon diselimuti abu, juga aspal dan atap rumah yang masih berdiri. Abu di mana-mana. Stadion ramai oleh ratusan manusia saat mereka tiba. Ada puluhan meja tempat petugas mendaftar penduduk. Esok melangkah ke salah satunya. Lael mengikuti dari belakang. Saat itulah Lael tahu kabar tentang ayahnya. Petugas menanyakan nama, alamat, keluarga yang telah meninggal, dan keluarga yang kemungkinan masih hidup. Lael menyebutkan kota ayahnya bekerja di luar negeri. Bertanya apakah ada kabar dari sana? Apakah ada telepon yang bisa digunakan untuk menghubungi kota itu? Tidak ada, nak. Petugas menggeleng. Tidak ada telepon yang bisa dipinjam. Lael mendesak. Tidak ada yang selamat di kota itu, nak. Petugas menghela nafas prihatin. Apa maksudnya? Lael menatap bingung, wajahnya pucat. Kami menerima kabar radio beberapa jam lalu, seluruh pesisir benua dihantam tsunami 20 hingga 40 meter. Kota tempat ayahmu bekerja menerima pukulan paling serius. Mustahil ada yang bisa selamat dari hantaman gelombang air setinggi itu. Lael menggeleng, dia hendak berteriak, tidak terima. Itu pasti kabar keliru. Esok menggenggam jemarinya, berusaha menenangkannya. Aku harus menelpon ayahku. Aku ingin menelponnya, memberitahukan bahwa ibu sudah meninggal. Lael terisak. Mata Lael basah. Baru kemarin sore dia menyaksikan sendiri ibunya meluncur jatuh ke lorong kereta gelap. Pagi ini dia menerima kabar buruk berikutnya. Ayahnya juga telah meninggal. Maafkan aku, nak. Petugas menelan ludah. Kalian bisa menemui petugas di dalam stadion. Mereka akan memberitahukan lokasi tenda kalian. Nama kalian berdua sudah terdaftar. Ada pakaian ganti, selimut, masker, dan kebutuhan lain. Juga makanan dari dapur umum. Sekarang waktunya sarapan. Kami belum bisa menyediakan air bersih untuk mandi, tapi untuk kamar kecil sudah tersedia. Esok menarik Lael agar segera masuk ke stadion. Di belakang mereka terdapat antrian panjang. Berikutnya, maju. Petugas berseru. Dia tidak bisa berhenti melayani antrian hanya karena tangisan Lael. Lagi pula, ada banyak sekali pengungsi yang menangis pagi ini. Lael hanya diam sepanjang hari melamun. Berita tentang ayahnya telah memukul sisa semangat hidupnya. Dia masih berharap ayahnya akan pulang minggu depan sesuai jadwal. Mereka berkumpul kembali. Dia bisa ikut ayahnya pindah. Itulah satu-satunya skenario yang ada di kepala Lael sejak gempa kemarin pagi. Bukankah kota tempat ayahnya bekerja jauh sekali? Bagaimana mungkin bencana gunung meletus juga tiba di sana? Kamu tidak menghabiskan sarapanmu, Lael? Esok bertanya. Lael menunduk. Sejak tadi dia hanya mengaduk makanannya. Hanya 1-2 sendok masuk ke mulutnya. Dia kehilangan selera makan. Ibunya meninggal di lorong kereta bawah tanah. Dan sekarang apa yang akan dilakukan tanpa ayahnya? Mata Lael berkaca-kaca. Butir air menggenang di sudutnya. Membesar lantas jatuh mengalir di pipi. Lael selalu suka hujan. Dalam hidupnya, seluruh kejadian sedih, seluruh kejadian bahagia, dan seluruh kejadian penting terjadi saat hujan. Pagi ini dia tahu ayahnya telah pergi selama-lamanya ketika hujan abu turun membungkus kota. Bukan hujan air, tapi tetap saja esensinya hujan. Bagaimana dia akan menghapus semua kenangan buruk ini? Oke, sampai situ aja episode ketiga. Akan aku lanjutkan di episode berikutnya. Ini jujur makin lama makin seru. Jadi buat teman-teman jangan sampai ketinggalan akhir dari cerita ini. So, bye-bye.